dah kata gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yaitu ingin membahas tentang mitigasi bencana banjir di daerah Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, yaitu melawan patahan serta kesiapan banjir. Nah, ini tuh ada anggota kelompok kami yaitu Saya Nazira Salmanur dengan NPM 0551 25031. Saya Abdul Rahman Saifullah dengan NPM 0551250028. saya Syarif Nafrizal dengan NPM 0551251010. Saya Muhammad Azrafin Alikwan dengan NPM 0551250002. Saya Agil Farhan Bawas dengan NPM 0551250005. Nah, yang pertama itu ada pendahuluan. Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi di Tapanuli Tengah akibat curah hujan yang tinggi. Topografi pegunungan dan aktivitas manusia seperti deforestasi seringkali menyebabkan utamanya terjadi banjir. Nah, melawan patahan diartikan sebagai upaya melawan kerusakan infrastruktur dan patahan ekosistem seperti erosi dan juga longsor yang memperparah banjir. Nah, selanjutnya itu ada kronologi dan alur kejadian. Nah, kronologi alur kejadian itu yang pertama itu ada pemicu awal dan pasca kejadian. Nah, yang pertama itu ada di Senin malam, tanggal 24 sampai 25 November 2025. Hujan dengan intensitas sangat tinggi dan ekstrim mengguyur wilayah Tapanuli Tengah dan sekitarnya, termasuk Tapanuli Selatan dan Kota Sibolga secara terus-menerus. Nah, yang kedua itu ada intensitas hujan yang tinggi ini menyebabkan debit air sungai meningkat drastis dan memicu longsor dari perbukitan, terutama di kawasan hulu. Nah, selanjutnya itu di 25 November 2025, di pagi hari air mulai masuk dan merendam rumah-rumah warga di beberapa kecamatan, seperti Pandan, Tuka, dan juga Sarudik. Terjadi banjir bandang yang membawa material barat seperti batu lumpur dan kayu gelondongan yang menghancurkan rumah, jembatan, dan infrastruktur jalan. Nah, pada hari Rabu 26 November 2025, akses menuju wilayah terdampak putus total karena material longsor dan genangan. Jaringan listrik dan juga komunikasi seperti internet atau telepon di Tapteng lumpuh total, menyulitkan pendataan dan upaya evakuasi. Nah, selanjutnya itu sejumlah desa dan kecamatan terisolir dan petugas kesulitan menjangkau korban. Nah, selanjutnya itu ada di dampak infrastruktur. Yang pertama itu akses menuju wilayah terdampak putus total. Dan yang kedua jaringan listrik dan komunikasi internet atau telepon di Tapteng lumpuh total. Nah, selanjutnya itu ada dampak dan situasi pasca bencana. Oke, baik. Sekarang saya akan menjelaskan tentang dampak dan situasi pasca bencana. Yang pertama itu adalah dampak sosial. Dampak sosial terbagi menjadi 3, yaitu kehilangan tempat tinggal, stres psikologi karena terjadinya banjir, dan ketiga adalah kehilangannya anggota keluarga. Dan yang kedua ada dampak lainnya, yaitu yang pertama adalah kelangkaannya sumber pokok atau makanan. Yang kedua ada akses layanan kesehatan terbatas, dan yang ketiga ada kurangnya pasokan makanan yang layak. Dan selanjutnya akan dijelaskan faktor penyebab dan pemicu bencana yang akan dijelaskan oleh teman saya. Faktor-faktor dan penyebab memperparah bencana terbagi dalam beberapa hal, yaitu curah hujan yang ekstrim dan intensitas yang tinggi dalam waktu singkat. Dan ada lagi kerusakan ekosistem di hulu das, batang toru, deforestasi, alih fungsi lahan, dan tata ruang dan pemukiman yang rentan. Banyak pemukiman dekat sungai, lereng, bukit, atau area rawan longsor banjir. Kurangnya infrastruktur mitigasi dan tanggul, sistem drainase, jalur evakuasi, dan pemetaan resiko bencana sebelumnya belum memadai. Kemudian ada respon dan penanganan darurat pasca bencana. Pertama, tim SAR atau gabungan dalam pemerintah, BPBD plus relawan dikerahkan segera untuk evakuasi korban, pencarian korban hilang, dan pembersihan material longsor atau banjir. Kedua, pembukaan akses jalan, jembatan darurat agar logistik dan bantuan bisa masuk ke dalam daerah terisolasi.
Yang ketiga, fasilitas pengungsian seperti dapur umum, distribusi bantuan, logistik, air bersih, serta layanan kesehatan bagi korban dan pengungsi. Yang terakhir, evaluasi dan audit terhadap tata ruang serta aktivitas di hulu das untuk mencegah bencana ulang. Nah, selanjutnya ada strategi dan rekomendasi mitigasi ke depannya, tidak di Tapanuli Tengah saja, namun terdepan di kota-kota yang mengalami bencana. Yang pertama ada rehabilitasi dan konservasi hulu dasar, reforestasi, penghentian alih fungsi lahan, restore ekosistem agar daya serap air dan stabilitas lereng kembali. Yang kedua ada penataan ulang tata ruang berbasis resiko, identifikasi area rawan longsor atau banjir, lorong pembangunan pemukiman di zona beresiko atau buat zona aman. Yang ketiga ada pembangunan infrastruktur mitigasi, sistem drainase tanggul, penahan lereng, jalur evakuasi, instalasi peringatan dini banjir dan longsor. Yang keempat ada kesiapsiagaan dan pendidikan komunitas, edukasi kebencanaan, sosialisasi resiko, simulasi evakuasi, pembentukan relawan lokal, pengawasan ketat aktivitas industri dan izin lahan, audit lingkungan, regulasi pemanfaatan lahan, serta pencegahan eksploitasi hutan ilegal. Nah, yang terakhir ada kesimpulan. Jadi kesimpulan di sini demikian, banjir di Tapanuli Tengah dipicu oleh interaksi antara curah hujan tinggi, karakteristik wilayah, dan degradasi lingkungan. Untuk mengurangi dampaknya dibutuhkan pengelolaan lingkungan yang baik, penataan ruang berbasis mitigasi bencana, serta peningkatan infrastruktur drainase dan sistem peringatan dini. Nah, di sini ada peta. Deketin dulu. Nah, jadi yang paling dampak yang terkena paling parah itu ada di Tapanuli Utara yang ditandai dengan warna merah. Dengan warna kuning itu sedang dan warna hijau itu masih aman. Oke, sekian untuk presentasi dari kelompok 4. Bila ada salah kata atau salah berbicara, kami minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih.